Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Azhara dengan NIM 4012111150. Di sini saya akan membuat video mengenai jurisdiksi delimitasi zona maritim untuk memenuhi tugas hukum kemaritiman. Di sini 3 jurisdiksi zona maritim adalah yang pertama, zona teritorial, di mana zona teritorial merupakan wilayah kedaulatannya atau dapat dikatakan juga sebagai wilayah perairan suatu negara yang berbatasan langsung dengan pantai suatu negara. Negara ini memiliki kontrol penuh atas sumber daya alam dan kegiatan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, zonanya adalah zona laut teritorial dan zona laut pedalaman. Yang kedua, itu adalah zona ekonomi eksklusif, itu di mana bukan wilayah teritorial suatu negara, tapi negara tersebut memiliki jurisdiksi dan hak atas sumber daya alam atau sumber daya ekonomi juga dan aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal ini, zonanya ada zona tambahan dan ZTE. Kemudian yang ketiga itu adalah laut internasional, di mana laut teritorial ZTE di luar laut teritorial atau di luar zona laut ekonomi eksklusif, di mana negara itu tidak satupun negara yang memiliki hak atas zona laut ini, di mana semua negara itu memiliki hak yang sama atas sumber daya alam dan dapat mengoperasikan kegiatan laut. Itu dalam hal ini, itu contohnya itu adalah laut bebas. Nah, kemudian di dalam UNCLOS sendiri ada 8 bagian wilayah maritim. Yang pertama itu adalah laut teritorial. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengan suatu negara tersebut. Kemudian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kemudian, negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan yang terletak di dalam garis pangkal kepulauan, berapapun kedalamannya atau jaraknya dari pantai. Negara kepulauan juga mempunyai kedaulatan atas udara di atas perairan kepulauannya dan atas dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedua, zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur dari sejauh 24 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Kemudian dalam zona tambahan, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perpajakan atau fiskal, imigrasi, dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang dilakukan dalam wilayah laut teritorialnya. Yang kemudian yang nomor 3 adalah perairan pedalaman. Nah, perairan pedalaman ini adalah perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial. Perairan pedalaman secara umum terdiri dari teluk, muara, pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas internal waters, sehingga tidak terdapat hak lintas damai bagi kapal-kapal asing. Kemudian, selat untuk berlayaran internasional. Selat internasional merupakan sebuah jalur laut yang dibatasi pantai yang berseberangan, menghubungkan dua bagian laut lepas yang digunakan untuk navigasi internasional. Adapun yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran internasional adalah negara yang berbatasan langsung dengan selat tersebut. Selat internasional juga dapat diartikan sebagai wilayah yang menjadi tempat perlintasan dengan ukuran area tidak melebihi luas dari 2 kali lebar laut teritorial negara pantai. Selain itu, selat internasional memisahkan dua daratan menghubungkan laut lepas dengan laut lepas negara lain atau menghubungkan zona ekonomi eksklusif dengan zona ekonomi eksklusif lain, serta menghubungkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan yang digunakan untuk pelayaran internasional. Kemudian, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan zona maritim yang berada di luar
dan berdampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada peraturan khusus pada pasal 56 ayat 1 Unklos 1982 terhadap CEE berlaku hak berdaulat dan jurisdiksi dalam hal sebagai berikut. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber wilayah alam hayati dan non-hayati. Kemudian yang kedua, jurisdiksi untuk membuat dan memakai pulau buatan, instalasi dan bangunan pusat ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Di sini, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian yang berbeda, di mana kedaulatan atau sovereignty adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan kekuasaan atas wilayah teritorial, sedangkan hak berdaulat atau sovereign rights adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam batas tertentu dan yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah landas kontinen. Landas kontinen ini terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial dari negara-negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai dengan ke ujung luar dari tepian kontinen sampai dengan jarak 200 mil dari garis pangkal, dari mana laut teritorial diukur. Negara pantai memiliki hak-hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawah landas kontinen, termasuk di dalamnya hak eksklusif untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan eksploitasi sumber-sumber alam seperti pengobaran minyak dan hak-hak atas sumber hayat laut. Hak negara pantai atas landas kontinen tidaklah berubah status hukum perairan di atasnya atau udara di atas perairan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah laut lepas. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan kebebasan untuk berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi dan pulau buatan. Di zona laut lepas, semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yakni kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi, dan pulau buatan, beserta riset ilmiah kelautan. UNCLOS sendiri tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas, hanya bahwa ketentuan-ketentuan mengenai laut lepas atau laut bebas diterapkan terhadap semua bagian laut yang termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan-perairan suatu negara, atau perairan kepulauan di suatu negara kepulauan. Ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh semua negara dalam zona ekonomi eksklusif. Laut lepas atau laut bebas dimaksudkan untuk kepentingan perdagangan. Tidak suatu negara pun dapat melakukan klaim atas kedaulatan bagian laut lepas atau laut bebas. Kemudian kebebasan laut lepas atau laut bebas dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi dan aturan-aturan hukum internasional lainnya, berlaku baik untuk negara pantai dan bukan negara pantai. Yang pertama adalah kebebasan berlayar, kemudian kebebasan menangkap ikan, kebebasan menempatkan kabel-kabel di bawah laut, pipa-pipa, kebebasan untuk terbang di atas laut lepas, kebebasan untuk membangun pulau buatan, dan instalasi lainnya yang diizinkan hukum internasional. Kemudian kebebasan untuk ilmiah. Pengusulan terhadap kebebasan di laut lepas atau di laut bebas. Sesuai dengan undang-undang UNCLOS, setiap negara itu dilarang untuk melakukan penampakan laut atau dapat menangkap laut di laut lepas atau laut bebas di luar wilayah jurisdiksi negara tersebut terhadap kapal atau pesawat udara perompak. Kapal-kapal perompak dan awaknya biasanya dibawa ke pengadilan terdekat dari negara-negara menangkap. Pengadilan tersebut akan memutuskan hubungan terhadap bajak-bajak laut dan tindakan-tindakan yang harus diambil terhadap kapal-kapal atau pesawat yang dipakai dalam melakukan perompakan laut. Kedua, pengejaran seketika.
Pengajaran seketika terhadap kapal asing dapat dilakukan jika terdapat alasan cukup bahwa kapal tersebut telah melanggar perundang-undangan. Kemudian, harus dimulai pada waktu kapal asing sedang berada di perairan pedalaman. Terus kemudian adalah penangkapan ikan di laut lepas. UNCLOS 82 memberikan hak penangkapan ikan laut lepas di laut lepas atau laut bebas kepada semua negara terlepas dari hak menangkap ikan pada zona ekonomi eksklusif. Tapi negara-negara berkewajiban untuk saling bekerja sama untuk keperluan perlindungan sumber-sumber hayati di lautan. Yang terakhir adalah pencemaran laut lepas. UNCLOS 82 menentukan bahwa negara-negara diwajibkan untuk melindungi dan memelihara lingkungan lautan sesuai dengan aturan-aturan internasional dan undang-undangan internasional. Yang terakhir itu adalah dasar laut, samudra atau kawasan. Dasar laut, samudra atau kawasan adalah area dasar laut yang terdiri atas dasar laut, dasar samudra, dan tanah di bawah yurisdiksi nasional. Pada kawasan ini berlaku prinsip common heritage atau mankind bahwa yakni warisan dalam umat manusia. Artinya setiap negara bebas melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah ini dan memilih tanggung jawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan. Dalam preambel UNCLOS 1982, dasar laut samudra adalah kawasan atau area dasar laut yang terdiri atas dasar laut sendiri, dasar samudra, dan tanah di bawahnya di bawah jurisdiksi nasional. Nah, dari semua yang saya jelaskan itu merupakan zona-zona maritim laut. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apabila ada kekurangan.